Selamat pagi. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan, sekalipun untuk sementara waktu masih melaksanakan ibadah di rumah masing-masing karena situasi masa pandemi COVID-19. Apalagi tuntutan kesiapan kita menjalani yang disebut tatanan hidup baru, beradaptasi dengan kondisi COVID-19 ini. Mari kita bersabar, hati damai dan sukacita karena percaya bahwa di tengah kondisi ini Tuhan tetap masih menyertai kita. Kiranya sukacita beribadah tetap kita miliki. Mari siapkan hati untuk beribadah. Pemberitaan firman pada ibadah minggu ke-10 sesudah Pentakosta ini akan disampaikan oleh Pendeta Nyonya Eklesia Kristi Sondak Magani, STH Emin. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Samudra raya, gunung ombak, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Tua dan muda naik khotbah, angkat suaramu, nyanyi bersama. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menghadap Allah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yang menjadi nats pembimbing surat Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-15 yang mengatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu,
Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Bersorak bagi Tuhan wahai umat-Nya, hendaklah orang jujur puji nama-Nya. Mainkanlah kecapi dan tabula rabanya, bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah. Tindakan keadilan disukainya, dan bumi dipenuhi oleh kasih-Nya. Dengan kuasa firman, langit pun dijadikan, dan bara pun tercipta oleh nafas-Nya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pecahan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud, sembah dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah, sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dan dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, sebab hanya oleh rahmat-Mu, ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami, banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Yesus sumber damai, Tuhan Maha Kudus, kini kami datang, berilah kasih-Mu, Juru Selamat kami. Hangatkanlah hati dan satukan kami dalam rahmat-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan masuk pada pemberitaan firman. Namun sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu dalam doa. Kami datang ya Tuhan di minggu pagi hari ini untuk bersyukur kepadamu kesempatan bersekutu Engkau masih berikan kepada kami semua. Saatnya sekarang kami akan membaca Alkitab dan mendengarkan firman-Mu. Tolong ya Tuhan Engkau terangi hati pikiran kami semua dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat membaca Alkitab, mendengarkan sabda-Mu diberitakan, mengerti, memahami, terutama melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan. Amin. Saudara-saudaraku, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah
haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari surat Efesus pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ke-13. Efesus pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai ke-13 yang menyatakan, "Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah, yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini, untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu, aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Silakan jemaat duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, surat Efesus sebenarnya juga surat Filipi, Kolose, dan Filemon. Itu ditulis oleh Rasul Paulus ketika Paulus berada di dalam penjara. Efesus adalah jemaat yang didirikan oleh Paulus. 3 tahun Paulus tinggal bersama-sama dengan mereka, dan Paulus mengembangkan hubungan yang akrab, yang dekat dengan jemaat ini. Dikabarkan bahwa Paulus menulis surat ini menjelang akhir hidupnya. Maaf. Yaitu ketika ia dijatuhi
tahanan rumah di kota Roma. Bapak Ibu saudara-saudara bisa membacanya dalam Kisah Rasul pasal 28 ayat 16 dan juga ayat 30. Nah, dalam suratnya ini saudara-saudara, Paulus menggambarkan Kristus yang ditinggikan menjadi Tuhan atas gereja, juga dunia ini dan seluruh alam semesta. Sebagai Tuhan yang hidup, Ia melengkapi tubuhnya, tubuh Kristus yaitu gereja, dengan apa yang sudah dilakukan oleh Kristus selama kehidupannya di dunia ini. Bahwa mereka menjadi milik Kristus, baik itu orang-orang Yahudi maupun bukan Yahudi atau non-Yahudi. Mereka dipersatukan sebagai satu tubuh dalam gerejanya, yaitu untuk melayani sebagai alat kepada dunia yang sudah terhilang. Kalau kita perhatikan pasal 3 bacaan kita ayat 1 sampai 13, Paulus mengatakan bahwa pada masa yang lalu janji-janji Allah berlaku terutama bagi orang Yahudi. Karena itu kalau dia mau diselamatkan, dia disunat dulu menjadi orang Yahudi. Itu dahulu. Tetapi keadaan menjadi berubah ketika Yesus Kristus datang ke dalam dunia, dan tawaran keselamatan itu bukan hanya bagi orang Yahudi saja. Kita perhatikan tadi pada ayatnya yang ke-8, di mana Paulus terpilih, dipanggil untuk memberitakan Injil untuk orang-orang yang bukan Yahudi juga. Jadi di pasal 3 ayat 1 sampai 13 dijelaskan di situ tentang keselamatan itu bukan hanya bagi orang Yahudi tetapi terbuka bagi orang-orang non-Yahudi, atau bahwa keselamatan itu sifatnya universal, tidak untuk orang-orang atau bangsa tertentu saja. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan tantangan yang dihadapi, bahwa dalam memberitakan Injil kepada etnis atau orang-orang non-Yahudi ini, sesuai panggilannya, Paulus banyak sekali mendapat tantangan. Pemberitaan Injil inilah yang menyebabkan Rasul Paulus menjadi tahanan dari Kaisar Nero di Roma pada waktu itu karena memberitakan Injil. Tapi bahwa Paulus tidak pernah menyesalinya. Menyesal bahwa dia di penjara, dia ikut Yesus, dia memberitakan Injil, dia tidak menyesal. Bahkan tadi di ayat yang pertama dikatakan dia menyebut dirinya sebagai tahanan Kristus. Nah, dalam menjelaskan dirinya sebagai pemberita Injil, Paulus mau katakan pertama, bahwa berita yang disampaikannya adalah sebuah misteri, sebuah rahasia. Kita perhatikan itu di ayat 3, ayat 4, dan ayatnya yang ke-9. Nanti Bapak Ibu saudara-saudara membacanya. Rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Kemudian ayat yang ke-4, apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Kemudian di ayatnya yang ke-9, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Bapak Ibu saudara-saudaraku, disebut rahasia bukan karena isinya itu kabur, bukan karena isinya itu tidak jelas, tidak diketahui. Hanya diketahui atau hanya diketahui oleh para pemuka, karena itu rahasia, bukan. Yang dimaksudkan di sini rahasia adalah karena ia adalah kebenaran yang dinyatakan Allah kepada manusia. Allah menyatakannya kepada manusia, hanya Allah. Apa isi rahasia Injil itu? Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku, dalam bacaan kita, umat Allah terdiri dari segala etnis di ayat yang ke-6. Istilah etnis atau semua etnis ini sangat penting.
bahwa umat Allah meliputi semua manusia, bersifat atau umum, universal. Tidak ada lagi perbedaan etnis, baik dia Yahudi atau non-Yahudi. Semua yang percaya kepadanya memiliki kesamaan. Kesamaannya apa? Mereka akan menjadi ahli waris kerajaan Allah sebagai anggota tubuh Kristus, dan mereka menjadi peserta dari janji-janji Allah. Dan saudara-saudaraku, Paulus tegaskan itu hanya terjadi melalui kesatuan, melalui persatuan. Kalau tidak membeda-bedakan, kalau menyatu dengan Allah di dalam Yesus Kristus, maka menyatu pula sebagai satu persekutuan yang dinamakan tubuh Kristus atau gereja. Jadi menjadi ahli waris, menjadi tubuh Kristus, menjadi peserta janji-janji Allah, itu hanya dapat terjadi melalui kesatuan umat. Bahwa sesungguhnya manusia dari segala etnis tadi memiliki relasi dengan Allah melalui iman kepada Kristus, sehingga semua setara sebagai satu umat Tuhan. Kepada Paulus Allah menyatakan rahasia ini, dan ini penting, dan ini juga yang ditunjukkan dan dilakukan oleh Paulus. Sekalipun tantangannya banyak dan sekalipun ia harus terpenjara. Maka sekarang Paulus memberitakan rahasia kekayaan Kristus kepada semua etnis, sehingga lahirlah jemaat. Salah satunya ya jemaat Efesus itu. Tidak hanya Paulus tetapi juga jemaat, anggota persekutuan dalam gereja Tuhan. Selanjutnya mereka wajib memberitakan rahasia kesatuan semua etnis sebagai umat Allah kepada siapapun di sekeliling mereka. Itu dikatakan pada ayat yang ke-9. Nah, melalui jemaat Allah menyingkapkan rahasianya kepada para malaikat, pemerintah dan penguasa di sorga. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudaraku, tidak hanya Paulus yang memberitakan rahasia rencana Allah itu, tetapi jemaat juga, orang-orang Kristen juga ikut serta dalam pemberitaan Injil. Nah, saudara-saudaraku, itu merupakan tugas mulia karena mewartakan rahasia kekal Allah. Jadi mau dikatakan di sini, jangan takut, jangan tawar hati. Ketika untuk pemberitaan itu Paulus harus berada dalam kesesakan, dalam penjara. Jadi kalau Paulus di penjara, jemaat jangan takut. Tugas jemaat adalah terus memberitakan kabar keselamatan itu kepada semua orang tanpa kecuali. Nah, dalam kesesakannya umat mengenal dan mengalami keselamatan. Karena itu tetaplah ada dalam kesatuan. Jadi berkali-kali Paulus menegaskan di situ tentang bagaimana harus terus bersatu. Nilai-nilai kesatuan sebagai umat milik Tuhan harus dijaga, harus dipelihara, bahkan harus dipertahankan oleh gangguan-gangguan apapun di sekelilingnya. Nah, adanya kepelbagaian atau keragaman di antara umat itu justru memperkaya jemaat atau umat untuk makin semangat, makin sukacita memberitakan Injil damai sejahtera. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan kata lain mau dikatakan jangan menutup diri atau jangan membeda-bedakan. Saudara-saudaraku, kita belajar dari firman Tuhan pada hari ini. Bukankah kepelbagaian itu ada di tengah kehidupan bersama kita sebagai bangsa Indonesia? Yang minggu akan datang ini merayakan hari ulang tahun kemerdekaan ke-75 tahun. Bukankah kepelbagaian keragaman itu ada di tengah hidup bersama kita sebagai bangsa, tapi terlebih juga sebagai gereja? Keragaman budaya, agama, suku,
Itu kekayaan bangsa yang kita cintai ini, dari Sabang sampai Merauke. Gereja kita, GPIB, dari ujung barat, dari Aceh sana, sampai ke timur, timurnya itu Bau-Bau, Sulawesi Selatan. Kemudian dari ujung utara, di Nunukan, Kaltara, Kalimantan Utara, sampai ke ujung selatan di NTB. Gereja kita Kinasi, ada orang Batak, ada orang Ambon, ada orang Jawa, orang Manado, orang Sunda, Timor, Padang, Betawi malah, dan seterusnya. Bukankah Bapak Ibu Saudara-saudara, mulai dari bangsa ini, gereja kita GPIB sampai gereja kita Kinasi, ada keragaman dan kepelbagaian di dalamnya. Nah, firman Tuhan mau mengajak kita semua agar supaya kita melihat keragaman ini sebagai kekayaan kita. Kekayaan sebagai satu persekutuan. Dan karena itu, kesatuan itu bisa terwujud kalau kita saling menerima. Kalau kita saling terbuka satu dengan yang lain. Sebagaimana Tuhan menyatakan keselamatannya bagi umat manusia dari segala bangsa. Dia terbuka untuk menerima, termasuk menerima kita. Dan bahwa kita juga terpanggil untuk meneruskan karya kasih karunia Allah itu kepada mereka yang ada di sekeliling kita. Jadi kalau merasa atau mengatakan diri sebagai orang Kristen, berarti hidup dalam persekutuan dengan Kristus, maka hidup juga dalam persekutuan dengan sesama di sekeliling. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan mengajak kita yang pertama ini, jangan kita membeda-bedakan. Karena siapa di sekitar kita itu bukan masalah. Tapi bahwa Injil kabar keselamatan harus kita teruskan dan sampaikan kepada mereka. Itu yang menjadi sangat penting. Dan itu Bapak Ibu Saudara-saudara tugas mulia. Mengabarkan rahasia Allah yang tidak tertutup bagi siapapun yang ada di muka bumi ini. Nah, dalam hal inilah berbagai halangan, hambatan untuk membina kesatuan biasanya muncul. Banyak hambatan, banyak tantangan, apalagi dalam persekutuan yang namanya gereja. Kita belajar yang kedua ini bahwa tantangan, hambatan, halangan itu datang karena persekutuan itu bukan satu kepala, banyak pemikiran, dan banyak juga maunya. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita melihat di sini bahwa menghadapi halangan dan hambatan tersebut, maka yang pertama, masing-masing kita secara khusus tentu saja di Jemaat Kinasi ini, kita harus punya pengakuan yang tulus serta penghayatan yang dalam bahwa hidup ini adalah persekutuan. Manusia itu hidup tidak bisa sendiri, dia bersama dengan orang lain. Jadi hidup itu adalah persekutuan. Kalau mau hidup, maka itu berarti harus mau bersekutu. Kalau tidak, itu sama dengan pasir. Bapak Ibu Saudara-saudara, pasir yang teronggok tinggi, kelihatannya dia menyatu. Padahal Bapak Ibu Saudara-saudara tidak demikian. Coba kalau pasir itu disentuh tengahnya, langsung semuanya ambruk. Ya, jadi jangan seperti pasir. Nah, kalau ini disadari oleh kita semua, orang akan mengalami kesulitan. Kalau tidak disadari oleh kita, maka orang-orang dalam persekutuan akan mengalami kesulitan untuk menjalin hubungan baik dengan orang lain. Itu akan sama dengan sel kanker yang berbahaya. Sel kanker itu demi hidupnya, supaya kanker sel itu dia bisa berkembang, dia harus melahap seluruh tubuh. Nah, kita melihat alangkah berbahaya. Nah, kita dalam persekutuan jemaat jangan jadi seperti itu. Jadi kita harus memiliki ketulusan hati dan kerendahan hati. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, tiap orang sama seperti Paulus harus punya loyalitas, harus punya tanggung jawab. Masing-masing orang yang beragam tapi sadar tanggung jawab.
dan setia memberitakan kabar sukacita keselamatan, maka dia akan saling memberi, tapi juga saling menerima. Bukan dia hanya mau terima saja, tetapi tidak mau memberi, tidak demikian. Kalau hanya mau menerima tapi tidak mau memberi dalam satu persekutuan, itu sama dengan orang yang mau nangkanya saja tapi getahnya itu tidak mau. Dia maunya yang enak, nangkanya oke, harum baunya, manis rasanya, tapi getahnya sorry. Nah, orang seperti itu bahaya dalam persekutuan. Bapak Ibu Saudara-saudara, di sini Tuhan menuntut loyalitas kita, kesetiaan kita. Karena apa? Karena Tuhan mempersekutukan kita bukan di sebuah rumah penginapan dalam tanda kutip. Tuhan mempersekutukan kita bukan dalam tanda kutip lagi hotel, bukan. Tapi Tuhan mempersekutukan kita di rumah Tuhan sebagai sebuah keluarga. Maka kita semua adalah satu keluarga dalam panggilan memberitakan Kristus di tengah-tengah keragaman. Kalau dalam melaksanakan tugas ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, pasti selalu ada kritikan. Dalam persekutuan, tugas, pasti ada kritikan, tapi kritikan itu biasa. Namun saya katakan biasa dalam arti bahwa itu biasa muncul. Tetapi kritikan itu juga harus terbuka, harus bijak, dan juga tujuannya itu murni, nggak ada tujuan yang lain. Kritikan itu untuk saling menasehati, bukan untuk saling menjatuhkan, apalagi memfitnah. Kalau orang hanya mengkritik saja hobinya, maka hati-hati. Mereka ini punya kecenderungan untuk selalu mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, ini jangan sampai terjadi dalam persekutuan yang memberitakan Injil. Bagaimana kita mau memberitakan Injil seperti Paulus kalau dalam hati kita ada sesuatu yang tidak murni dan tidak tulus? Kalau setiap saat kita hanya mencari-cari kesalahan orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau sudah ada yang seperti ini, di kitab Amsal pasal 17 ayat 9 mengatakan begini, lebih baik kita menghindari, lebih baik kita menjauhi. Firman Tuhan katakan di Amsal 17, siapa menutupi pelanggaran berarti dia mengejar kasih. Tetapi siapa membangkit-bangkit perkara, yang cari-cari kesalahan tadi, dia menceraikan sahabat yang karib. Indah sekali apa yang dikatakan Amsal pasal 17 ayat 9 ini. Dan mari kita renungkan hal tersebut dalam kehidupan persekutuan untuk kita tetap satu dengan yang lain untuk memberitakan kabar sukacita keselamatan kepada dunia ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di rumah, sebagai apapun kita, tua muda, besar kecil, kita yang bersama-sama dalam pelayanan pagi hari ini, kita semua dalam persekutuan jemaat Kinasi adalah para pengerja atau para penyelenggaraan kasih karunia Allah, yaitu kita sebagai pemberita-pemberita Injil, kabar keselamatan bagi setiap orang di sekitar kita. Tentunya yang terlebih dahulu adalah mereka yang ada dekat dengan kita, yaitu keluarga kita di rumah masing-masing, lalu persekutuan kita, dan di tengah-tengah masyarakat. Kata, ucapan, sikap, dan perbuatan-perbuatan kita adalah cerminan kasih kita kepada Allah dan sesama. Nah, dalam keberagaman kita semua dalam jemaat Kinasi ini, mari kita pelihara sekali lagi kesatuan tubuh Kristus. Bahwa siapa sesama kita, kekuatan atau kelebihan setiap anggota adalah kekuatan dan kelebihan kita semua. Kekuatan yang lain dia menyempurnakan kelemahan kita. Sedangkan kekuatan kita mengisi kelemahan yang lain. Biarlah kita semua saling bertolong-tolongan satu terhadap yang lain demi memenuhi hukum Kristus. Nah, dari tengah keluarga
dari tengah persekutuan jemaat kinasi ini, serta masyarakat, mari kita semua membangun hidup persekutuan, berkarya mengisi hidup dalam kemerdekaan dari dosa yang telah dianugerahkan Allah kepada kita semua. Mari melakukannya dengan sukacita. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, menyambut firman Tuhan, kita pujikan bersama Kitab Bakti 345. Sumber rahmat dan karunia, inginkan umatnya rukun dan tentram, hidup berdampingan dalam kasih, saling menopang dan saling memberi. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun damai adil dan mari kita saling menerima satu sama lain dalam kasihnya. Mari pelihara kerukunan persaudaraan di dalam Tuhan. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun damai adil benar. Saudara-saudaraku, mari kita semua berdiri untuk bersama-sama mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Biarlah dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Saatnya saudara-saudaraku kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur hari ini kami boleh bersekutu, memuji, membesarkan nama-Mu, terlebih kami telah disapa oleh firman-Mu. Berkati dan tolonglah kami semua, agar kami bukan saja menjadi pendengar firman, tetapi pelaku firman yang setia. Engkau memberikan kekuatan iman bagi kami semua, sehingga segala godaan pencobaan di sekeliling kami, yang ingin menghancurkan hidup kami, persekutuan kami, Tuhanlah yang akan menolong. Karena kami dikuatkan oleh Tuhan, kami bawa seluruh hidup kami hanya kepadamu saja. Pada saat ini kami menyerahkan seluruh warga jemaat, secara khusus GPIB Kinasi. Tuhan memberkati kehidupan mereka, segala upaya dalam keseharian yang bekerja maupun yang belum mendapat pekerjaan maupun kehilangan pekerjaan, Tuhan menolong buka jalan dan campur tangan, sehingga kehidupan mereka boleh tetap berlangsung. Karena kami percaya Tuhan Engkau sumber kehidupan, dan karena itu berkati seluruh warga jemaat dengan segala keberadaan mereka dalam tantangan masa pandemi ini, untuk mereka tetap bersyukur kepada Tuhan dengan segala keadaan, dan Tuhan juga menyediakan yang terbaik bagi mereka. Kami juga menyerahkan mereka yang sedang sakit dan dalam proses pemulihan,
dari sektor pelayanan 1 sampai dengan sektor pelayanan 6. Secara khusus kami membawa Ibu Tince Pusung, begitu juga Bapak Saud Lumban Toruan. Kami menyerahkan juga Bapak Tigor Situmorang dan mereka yang tidak kami sebutkan satu demi satu. Biarlah ya Tuhan Engkau jamah tubuh mereka, Engkau berikan kekuatan, kesembuhan dan pemulihan. Dan untuk mereka yang dalam proses pemulihan di rumah masing-masing, biarlah Tuhan Engkau jamah dan kuatkan, berikan kesabaran, berkati setiap obat dan upaya pemulihan yang diberikan kepada mereka. Kami juga berdoa menyerahkan para warga lansia di sektor 1 sampai dengan sektor 6. Biarlah ya Tuhan, mereka juga dikuatkan oleh Tuhan. Di masa pandemi ini mereka tetap ada dalam keadaan sehat. Tuhan juga mencukupkan yang mereka perlukan satu demi satu. Kami tidak menyebutkannya, tapi Tuhan Engkau lebih mengetahuinya. Maka ke dalam tangan-Mu kami serahkan semua saudara-saudara kami ini, terutama para orang tua, oma, opau, keluarga lansia, janda, duda, yatim, piatu. Tolong mereka semua ya Tuhan. Berkati yang mereka perlukan setiap hari. Ke dalam tangan-Mu saja kami berserah dan menyerahkan saudara-saudara kami ini. Secara khusus untuk Oma Tikowalu dan juga Ibu Munte. Kami pertaruhkan hidup dan kehidupan mereka dalam kuasa-Mu. Dan pada saat ini kami menyerahkan juga pelayanan yang berlangsung di tengah jemaat Kinasi. Kami para presbiter, pelaksana pelkat, komisi, semua unsur yang ada, Tuhan berkati kami. Terutama PHMJ yang baru dalam melaksanakan tugas. Ada kegiatan-kegiatan yang harus diikuti, pembinaan PHMJ maupun juga pelaksanaan pemilihan pengurus 6 pelkat. Kami pertaruhkan semua dalam tuntunan dan pertolongan Tuhan saja. Terima kasih Bapa di surga, saat ini kami yang melayani bersama, Tuhan berkati baik kami sebagai presbiter bertugas, organis, pemandu pujian, dan tim multimedia. Biarlah Tuhan melengkapi dan menyempurnakan pelayanan yang kami laksanakan pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami berserah, sambil menyerahkan bangsa dan negara ini dan semua saudara-saudara kami yang sedang menderita karena terpapar COVID Corona. Biarlah ya Tuhan Engkau menolong mereka semua, memulihkan dan menyembuhkan. Dan upaya untuk mencegah penyebaran virus Corona ini, biarlah Tuhan juga turut campur tangan, menolong pemerintah dan semua upaya yang dilakukan. Para dokter, perawat, tenaga medis, Tuhan juga menolong mereka semua dalam melaksanakan tugas yang berat ini. Terima kasih Bapa di surga, ini doa dan pengharapan kami, ungkapan syukur kami. Kami mengalaskannya di dalam satu nama, yakni Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, mari menyatakan ungkapan syukur melalui persembahan syukur, sekaligus bersedia memberi seluruh hidup kita kepadanya. Ingatlah firman-Nya, seperti yang tertulis dalam Mazmur 54 ayat 8, yang menyatakan, "Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu,
bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari bawa persembahan kepada Tuhan dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara bergantian. Terima kasih Tuhan Yesus untuk karya penyelamatan-Mu bagi kami. Kami boleh menerima anugerah keselamatan bukan karena kuat dan gagah atau kebaikan kami, namun semata-mata karena cinta-Mu bagi kami. Terimalah persembahan syukur kami dan pakailah hidup kami senantiasa sebagai alat menyatakan cinta-Mu bagi sesama kami. Amin. Jemaat silakan duduk. Warta Jemaat Minggu tanggal 9 Agustus 2020 dapat dibaca melalui online. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Eklesia Kristi Sondak yang telah melayani pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita semua berdiri kembali. Kita akan melanjutkan kehidupan kita
Jadilah saksi Kristus melalui hidup dan kerja atau karya layan kita setiap hari. Firman Tuhan sudah laksanakan dalam hidupmu. Firman Allah hendaklah pada orang di sekelilingmu. Hai pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Yesus menolongmu, maju tetap teguh. Firman Tuhan jadi pandumu, janganlah andalkan egomu. Sangkal diri sebagai hamba-Nya, jadi saksi setia dan tekun. Hai pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu, majulah tetap teguh. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.